Teng, 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 teng. Kita dapat surat, kita dapat surat, kita dapat surat, surat kalian. Pau, 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 pau. Ya, selamat datang lagi di surat kalian, dimana gue akan unboxing buku gue sendiri, yang dimana gue tulis bareng teman-teman, dan akhirnya gue sebagai manusia bisa melahirkan sebuah buku. Ya dibantuin sih, nggak sendirian. Tapi sebelum kita unboxing buku, kita akan unboxing surat kalian dulu. Ada satu surat kalian yang sudah sampai, dan ayo kita lihat apa isinya. Wow, lah, dikasih buku juga. Wait. Oke. Bogor 1802-2003. Hah? What? Enggak, ini dia nggak typo kan? Bogor 18-2003. Lu time traveler anjir. Selamat siang Bang Eno Bening, kenalkan nama gue Tino. Alasan gue menulis surat kalian ini karena gue bingung mau ngomong kemana. Ditambah Bang Eno kan open minded dan wawasannya luas. Kata siapa? Jadi cocoklah untuk diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin gue tanyakan dan gue harap Bang Eno bisa jelasin. 1. Menurut opini lo, berapa penting pertemanan dan tongkrongan? Saat ini gue mahasiswa sambil kerja, yang gue heran kenapa ya banyak orang suka nongkrong, emang seru ya? Dan kalau punya banyak temen gitu, kira-kira lebih gampang dapat kerja kah? Gue juga punya temen di kelas, tapi sebatas kenal doang sih, makanya gue heran orang pada suka nongkrong itu ngapain ya? Gini, orang nongkrong karena memang manusia secara default settingannya emang makhluk sosial ya, buat bersosialisasi. Memang nggak semua orang mudah bersosialisasi, tapi orang butuh bersosialisasi. Bukan berarti lu sendiri lu menyedihkan, lu lagi pengen apa ya istilahnya, introvert gitu loh, pengen lonely dulu gitu, dan lu menikmati pun juga nggak masalah menurut gua. Tapi faktanya memang benar, kalau lu mau mudah dapat kerja, lu mesti kenal banyak orang. Inilah istilah yang namanya referral, atau bahasa kerennya orang dalam. Ya contoh, mungkin lu jago di programming, tapi nggak ada yang tahu lu jago di programming. Ya gimana lu mau di hire? Ya lu lamar gitu. Tapi pasti akan lebih cepat kalau ada orang dalam yang mengenal lu dan tahu akan kemampuan lu itu dibutuhkan sama perusahaan. Jadi buat gua wajar ya kalau nongkrong dan berteman di lingkungan baru itu nggak mudah, tapi nggak perlu dipaksakan juga kalau lu lagi merasa nggak butuh. Fokus kerja sambil kuliah dulu juga nggak masalah. 2. Wah banyak juga nih pertanyaan. Menurut lu sistem kapitalisme bakal hancur nggak? Wow. Jadi gini, gue lihat perkembangan AI di YouTube itu luar biasa cepat, ChatGPT dan lain-lain. Sedangkan kapitalisme itu menuntut efisiensi dan efektivitas. Dengan kemampuan AI, anggaplah dari total 100 pekerja bisa 90 orang dipecat. Nah terus 90 orang yang di PHK tersebut mau ngapain? Wah ini panjang sih. Tapi sederhananya gini. 1. Lu nggak bisa menghentikan kemajuan teknologi. 2. Dari dulu itu teknologi selalu mengakibatkan orang di PHK. Lu tau nggak? Ini gue nggak bosan-bosan untuk cerita kalau dulu tuh ada namanya alarmman, orang yang bangunin orang kerjaannya. Seriusan, mereka dibayar untuk bangunin orang. Terus terciptalah teknologi alarm. Ya udah, orang-orang alarmman kehilangan pekerjaannya. Nah, disinilah mulai banyak orang berdiskusi. Kira-kira gimana orang yang nggak dapat pekerjaan? Salah mereka nggak? Yang tertinggal. Nah, makanya harusnya hal-hal kayak gini tuh dipikirin juga sama negara. Apakah negara bisa menyiapkan SDM yang nggak ketinggalan zaman? Jadi kalau AI mau maju, manusia tetap bisa dapat kerja. Ya masalahnya kalau misalnya SDM yang nggak dilatih untuk siap menghadapi AI, ya gitu. Terus dia nanya lagi, child free. Gue heran sama orang yang berani punya anak. Emang mereka sanggup memberikan kehidupan yang bahagia buat anaknya ya? Wah, bukan saya yang ngomong, yang nulis surat yang ngomong ya. Saudara gue aja yang kerja jadi manajer bank ngeluh punya anak dan istri itu ribet dan berat. Lah gue mikir gue aja yang cuman gaji di bawah UMR sulit. Kalau cuman masalah nafsu ya mending ke profesional. Waduh. Wow. Sensor. Begini, gue bukan yang nggak mau ngobrolin yang kayak gini, tapi lu tahu, kita berada di ruangan yang tidak terlalu aman untuk ngomongin hal kayak gini. Terakhir, banyak nih ya. Apakah menurut lu punya pasangan itu bisa bahagia? Karena gue nggak pernah punya, gue nggak paham. Well, thanks Bang Eno udah mau baca. Sorry kalau kepanjangan, maaf udah ganggu waktu lu. Thank you. And thank you juga udah ngasih gue buku Belajar dari Life by Design, pidato Steve Jobs paling terkenal sepanjang masa, George Bam. Thank you for the books, man. Apakah punya pasangan bisa bikin lu bahagia? Ya nggak tahu, siapa dulu yang lu dapet. Dan bagaimana juga lu nanti men-treat pasangan lu. Kebahagiaan orang-orang itu beda-beda. Gue rasa lu butuh explore aja sih. Explore lah sebebas-bebasnya, asalkan nggak melanggar hukum dan ngerugin orang lain. So Tino yang dari 2003 udah nulis surat buat gue. Thank you and good luck. I hope you just need more exploration sih. Out there maybe you will never find your answer, but the journey to find the answer is the most exciting part. It's what I believe. Good luck. Dan sekarang saatnya kita unboxing buku buatan gue sendiri. Gue mesen banyak, entah buat apa. Kayak buat gue kirim ke orang-orang yang minta pastinya ya, seperti keluarga dan lain-lain. Oh my god, akhirnya gue punya buku. No way. Yay, gue punya buku. Gimana ya, gue tuh gak pernah membayangkan seorang Eno Bening ini ya, itu bisa melahirkan buku, bisa menaruh namanya sebagai penulis di buku My Child. Oh, my book!
Oh my god, my book. Lu pada tuh udah megang duluan ya, dikirim duluan. Gue dikirim belakangan baru nyampe, anjir. Ya karena masalah jarak dan ekspedisi dan nggak tahu lah. Pokoknya ini buku akhirnya ada di tangan gue yang udah gue kerjakan beberapa waktu ke belakang ini. Dan oh my god, tipis. Ini yang gue pengen, buku tipis. Gue I don't know ya, tapi gue tuh nggak terlalu suka buku tebel. Gue suka buku tipis kayak gini. Makin tipis makin pengen gue beli. Gue nggak tahu sama kalian ya, tapi makin ringkas, makin padat, makin enak gitu loh. Kalau gue bisa dibawa kemana-mana lagi, ringan. Jadi gue bisa baca di mana, everywhere, every time gitu loh. Adik-adik, Singham, please welcome our new family member. Bagaimana media sosial menghancurkanmu? Ditulis berdasarkan skripsi gua, dibantu sama teman-teman penerbit dan penulis lainnya di sini. I'm proud of myself. Fuck man. Gila, kalau lu kenal Edo Bening dari SD, SMP, SMA, kuliah, lu nggak bakal nyangka sih manusia satu ini akan ada nama di sebuah buku. Good question, Brian. Buku ini bisa dibeli di toko buku terdekat, tapi kalau misalnya mau cepet, kalian bisa juga beli di e-commerce, Tokopedia, Shopee, TikTok. Linknya ada di deskripsi di bawah. Ini buku sebenarnya sempat keluar masa pre-ordernya, jadi kalau kalian beli yang pre-order, harganya lebih murah dan dapat tanda tangan gua. Tapi sudah close pre-order, sekarang belinya di harga normal. Harganya kalau nggak salah 60 ribuan ya, dan kalian bisa dapetin link semua toko online atau e-commerce di deskripsi di bawah. Thank you buat penerbit Semut Api dan para penulis yang membantu gua menyelesaikan buku ini. Manajer gue yang juga tabah bantuin gue menyelesaikan buku ini. Pihak-pihak teman-teman gue, para freelancer yang juga udah bantu gue untuk ngasih masukan, ngasih review, dan ngasih editing dan lain-lain dalam proses pembuatan buku ini. Thank you so much. Buku gua akhirnya sudah bisa kalian beli dan kalian baca. Ini buku apa sih, No? Ini buku sebenarnya adalah terusan dari skripsi gua yang membuat gua lulus dan mendapatkan gelar S1 dan membuat gua menjadi sosial media strategi sekarang. Buku yang mencoba membahas bagaimana media sosial itu sebenarnya bekerja. Bagaimana media sosial itu sebenarnya tuh udah bukan lagi dunia yang berbeda, tapi kayak dunia yang udah bertabrakan gitu, udah nyatu gitu. Mana dunia asli dan mana dunia sosial media, dan bagaimana kita sebagai manusia, sebagai masyarakat hidup di dalamnya. Kita nggak ngomongin bagaimana lagi kepalsuan dan keaslian, kita ngomongin masalah kehampaan dan katastrofe dan kehancuran dari peradaban. Wah ya gue nulis sedark gitu ya. Tapi karena memang itu yang gue ramalkan, masyarakat akan hancur bukan secara diserang sama Terminator atau alien, tapi dari... Nah, makanya jangan ketipu sama covernya. Shout out to Bedut yang udah buatin covernya dan sabar menerima revisi-revisi cover dari gue. Buku ini bukan fiksi, bukan buku novel. Ini buku akademis ya bilangnya kayaknya. Buku pelajaran. Buku yang bisa jadi referensi kalian buat nulis skripsi. Jadi kalau kalian baca, wah ada cerita seru nih gitu. Enggak, ini buku pelajaran. Sorry ya, ini buku pelajaran. Sorry ya, ini buku yang mungkin cocok dibaca sama teman-teman yang pengen lebih tahu, lebih mendalam tentang media sosial atau sosial media. Bukan untuk self-improvement, self-help gitu-gitu, bukan. Ini bukan buku itu. Jangan dibeli. Ini buku yang berbeda. Tapi kalau kalian tetap mau beli, apapun itu di dalamnya, karena itu yang nulis Edo Bening, thank you. Ya, itulah dia surat kalian untuk episode kali ini. Gua harap kalian beli bukunya ya, untuk mendukung penerbitnya dan membuat saya mendapatkan keuntungan, atau ya bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana media sosial bekerja, atau malah ngebantu skripsi kalian. Please kritik buku gua buat para yang hobi baca buku pelajaran kayak gini. Sungguh menyenangkan sih prosesnya. Mungkin gua akan bikin buku-buku lainnya. Komen di bawah gua mesti nulis apa lagi. Mungkin nulis yang buku self improvement gitu-gitu kah? Atau jangan, No, balik ke buku edukasi aja. Susah tau nulis buku edukasi, anjir. Lu kayak skripsi. Ya ini skripsi gua yang diperbarui. Jadi ya, thank you semuanya yang udah nontonin. Jangan lupa subscribe dan beli buku gue, linknya di deskripsi di bawah. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye!